Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. How are you today? Fine? Yes, good. Do you know my name? Ya pasti sudah tahu ya. My name is Rosmana and I live in Cibalong. You can call me Miss Rosma or Ibu Rosma, is okay. Sebelum kalian menonton video ini, pastikan kalian sudah mengisi absensi di Google Classroom. Sudah kan? Ya, terima kasih untuk yang sudah ya, yang belum untuk segera mengisi presensi terlebih dahulu. Nah, oke. Kelas, I cannot hear you. Kelas. Ya, ada yang ngantuk gak sih ini? Jangan-jangan ada yang tidur. Saya harap ketika kalian menonton video ini tidak ada yang mengantuk, apalagi yang tidur ya. Walaupun emang sih jam segini itu paling enak buat tidur siang ya, bubuk cantik gitu kan. Tapi kita harus ingat, kita mempunyai kewajiban untuk belajar dan untuk sekolah ya. Walaupun sekarang sekolahnya di rumah, belajarnya di rumah, tapi itu jangan sampai mengurangi semangat kalian untuk belajar. Karena apa ya, itu mah hanya tempatnya saja yang pindah ya, yang biasanya di sekolah sekarang harus di rumah, tapi semangatnya harus tetap. Siap? Sip. Oke, sebelum kita berlanjut ke topik pembelajaran pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Nah, yaitu peserta didik diharapkan mampu menyusun teks formal invitation terkait kegiatan sekolah, tempat kerja, atau acara resmi lainnya dengan memperhatikan fungsi sosial atau social function, struktur teks atau structure, dan juga unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Okay, talking about invitation, I want to ask you first. So the first question, pernah gak sih kalian melihat atau menerima undangan, baik itu formal invitation or informal invitation? Pernah gak? Pasti pernah ya. Setidaknya melihat saja itu pasti pernah kan. Minggu kemarin kita sudah membahas, kalian sudah menonton video, ada beberapa contoh dari undangan resmi. Nah, berarti kalian sudah. Nah, terus juga ketika kalian junior high school, ketika kalian mengadakan farewell party atau graduation ceremony, itu pasti menggunakan formal invitation. Nah, atau undangan pernikahan juga kan itu formal invitation, okay? Jadi pasti pernah kan? Okay. And the second question, okay, that's it. Jadi kenapa orang-orang menulis dan mengirim surat undangan? Jadi menurut kalian kenapa gitu orang-orang menulis dan mengirim surat undangan? Okay. And the third one, menurut kamu itu kan kenapa undangan menjadi hal yang penting, menjadi sesuatu yang penting in our society, di lingkungan kita gitu, itu kenapa gitu kan ya. Nah, jawaban kalian nanti tuliskan di kolom komentar ya, di kolom komentar kan saya memberikan instruksi untuk menonton video ini. Nah, di komentarnya kalian tuliskan tiga jawaban dari 3 pertanyaan tadi ya. Itu untuk bukti kalau kalian sudah menonton video ini. Oke? Thank you. Okay, now we will review the last meeting, the material in last meeting, yaitu tentang formal invitation, about the definition, social function, language characteristic or structure. Okay, the first is about definition. Sini, according to Webster, formal invitation is an invitation which follows a dignified form, tone, or style in agreement with
establish norms, customs, or values. Nah, itu menurut Webster's ya, yang mana formal invitation itu mempunyai bentuk atau style dan juga tone yang sesuai dengan norma budaya dan nilai-nilai. Misalnya ketika dalam undangan keagamaan, nah di situ tuh tidak ada format atau tidak ada form yang khusus mengatakan bahwa dalam undangan itu harus dimulai dengan assalamualaikum, tidak ada kan. Nah, tapi kita biasanya selalu memulai sesuatu itu ada termasuk dalam undangan itu dengan assalamualaikum. Nah, itu kenapa? Itu karena adanya values atau norms. Nah, begitupun dengan agama lain atau dengan agama lain pasti mempunyai norms atau values-nya masing-masing gitu ya, dengan ciri khasnya masing-masing seperti itu. The second one is about social function atau fungsi sosial atau fungsi komunikatif dari formal invitation, yaitu to inviting people to join special event atau formal event. Jadi untuk mengundang seseorang untuk bergabung kepada sebuah acara resmi gitu ya, itu adalah fungsi sosial dari undangan resmi. You got it? I hope so. The third one is about linguistic characteristic. Jadi ciri kebahasaan. Jadi biasanya ciri-ciri kebahasaan dari unsur kebahasaan dari formal invitation itu seperti apa? Nah, yang pertama itu adalah simple, precise, and concise words. Jadi di situ tuh sederhana, tepat, dan juga singkat. Jadi jelas, singkat, padat gitu ya, kalau bahasa kita mah ya gitu. Jadi sebuah formal invitation itu tidak bertele-tele, tidak berpanjang-panjang, itu cukup singkat, padat, tapi jelas gitu ya. Terus the second is detail information. Walaupun kata-katanya itu singkat, padat, jelas, tapi harus memberikan informasi yang detail. Acaranya apa, di kapan, jam berapa, lokasinya di mana gitu kan, itu harus jelas, detail information ya. And the third is the tone should be friendly and sincere. Words should be chosen carefully. Ya, of course ya, kan kita yang mengundang, kita yang meminta mereka datang ke acara kita gitu ya. Jadi kita harus menggunakan tone yang friendly gitu. Jadi kita harus menggunakan biar mereka itu enak gitu bacanya. Terus tunjukkan kalau kita tuh membutuhkan mereka gitu, mereka tuh sebagai tamu untuk datang gitu. Kita meminta mereka untuk datang gitu kan. Nah, jadi words-nya itu harus dipilih secara hati-hati gitu ya, jangan sampai menyakiti atau menyinggung gitu. The last is the style of writing should be formal. Ya, tentu saja karena ini kan formal invitation ya, tentu stylenya harus formal ya. The fourth one is about form layout atau format dari formal invitation itu. Kalian sudah paham kan? Kalian sudah tahu? The first is invitee or salutation. Jadi siapa penerimanya atau kata-kata menginvite-nya itu salutationnya gimana. Nah, terus the second one is body. Nah, dalam body ini terdapat beberapa bagian, yaitu ada date atau tanggal, date, day, harinya apa, tanggal berapa, time, jam berapa, terus venue atau location, jadi lokasinya atau tempat acaranya. Terus occasionnya apa ya, occasion or event itu acaranya apa. Terus ada juga RSVP ya, atau RSVP itu berasal dari bahasa Prancis, from the French, itu respondez s'il vous plaît.
ya, yang berarti please reply. Jadi tolong jawab gitu kan. Jadi di situ biasanya di RSVP itu menyantumkan nomor telepon atau email atau WhatsApp, pokoknya kontak untuk kita jawab gitu kan. Jadi di situ biasanya di RSVP itu menyantumkan nomor telepon atau email atau WhatsApp, pokoknya kontak untuk kita membalas bahwa kita misalnya bisa datang atau tidak ke acara tersebut ya. And the last is inviter atau signature. Jadi yang invite kita itu siapa gitu, hostnya siapa, apa sih yang mengundang kita itu siapa, itu inviter. Nah, oke, saya ulangi ya. Dalam formal invitation itu ada tiga bagian penting. Yang pertama itu invitee atau salutation, yaitu yang menerimanya siapa. Yang kedua adalah body. Dalam body ini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah occasion atau eventnya apa. Yang kedua day, date, time, venue or location, and then RSVP ya. And the third one is inviter atau host. Jadi yang menginvite-nya siapa atau yang menjadi tuan rumahnya ini siapa gitu ya. Paham kan? Oke, good. Okay, now we will try to analyze some of your homework. Jadi kita akan mencoba menganalisa beberapa hasil dari tugas teman-teman semua yang sudah dikerjakan ya. Nah, ini dia yang sudah masuk. Nah, tapi kita akan pilih beberapa saja ya. Jadi tidak semua akan dibahas di sini. Jadi hanya mungkin 4 atau 5 saja gitu yang akan dibahas. Oke? Okay, for the first card we will this is from Siva Nurfadilah. You can see at the green board. Di papan tulis yang hijau ya. Nah, di sini ada parents meeting invitation. Nah, di sini parents meeting invitation itu apanya? This is the event or occasion. Ini adalah acaranya. Acaranya itu parents meeting atau rapat orang tua ya. Harapan Bangsa Senior High School. Nah, ini sekolahnya Oktober. Nah, ini adalah date ya, tanggalnya. Tanggal 30 Oktober 2020. Jalan RE Marta Dinata nomor 29 Tasikmalaya. Nah, ini adalah lokasi ya, location. Okay, the meeting agenda. Preparation planning for national examination. Conducting the additional lessons after school hours. Okay, ini adalah agendanya, boleh ya ditambahkan seperti ini. Terus ada juga that day ya, tadi udah that day, time ya, time-nya 7.30 sampai 10.30 PM. Really? Ini PM gitu benar, tapi emang terserah sih, tapi kan kita PM, berarti ini dimulainya jam 7:30 malam sampai jam 10:30 malam. Apakah ada rapat orang tua yang pada jam segitu? Tuh. Mungkin ada ya, mungkin. Jadi teman-teman sudah bisa membedakan belum antara AM dan PM? Oke, AM itu adalah dari jam 00 sampai jam 11.59. Jadi dari jam 00 Januari ya sampai jam 11.59 siang. Nah, itu AM. Sedangkan dari jam jam 12 dari jam 12 sampai jam 23.59 itu adalah PM. Jadi dari jam 12 siang, sampai jam 11:59 itu malam ya, untuk malam. PM, menggunakan PM. Seperti itu, jangan sampai ketukar ya. Ini sepertinya AM. Biasanya kalau rapat orang tua itu dilakukan pada pagi hari ya, atau siang hari gitu. Jarang banget yang malam ya.
Oke, best regards Sivan Prila MPD. Oke, headmaster apartemen. Ya, benar. Ini best regards berarti ini adalah inviter ya, yang mengundangnya siapa, best regards seperti itu. Oke, good. Oke, the second. Nah, dari siapa ini? Punya siapa? Ya, this is from Alia. Ya, ini buatan Alia. Oke. Let's get together to celebrate. Ya, ini bisa jadi salutation. Kendall Jenner and Harry Styles. Ya, ini yang punya acaranya. Friday 11 Desember 2020 ini date at 9 PM. Ini waktu ya, 9 PM berarti itu 9 malam ya, jam 9 malam. Ada day, date, time. Terus Terrill United Methodist Church, berarti ini dilakukan di gereja. Oke, this is the venue. Reception to follow to Florence atau Florence ini. Ini berarti invite-nya ada ya, invite-nya ada. Terus RSVP. Nah, ini tuh ada kartu RSVP, kartu untuk menjawab. Jadi RSVP itu biasanya ada yang mencantumkan kontak, ada yang mencantumkan alamat email, nomor WhatsApp atau nomor telepon, ada juga yang langsung memberikan kartu. Jadi di dalam kartu undangan itu, di dalamnya juga ada kartu gitu, ada kartu terpisah kecil, itu adalah RSVP. Jadi kita tuh nah seperti ini, nama siapa, number of guests attending, terus juga happily accept, regretfully decline. Jadi ada apa, kalau kita menerima kita contreng yang accept, terus juga ya kalau yang kita menolak atau karena atau tidak bisa, jika kita bisa ini yang ya, declines ya. Nah ini biasanya ada juga yang seperti ini gitu. Kalian tahu nggak di sini yang kurang apa? Yes, di sini tidak ada keterangan apa eventnya, walaupun kita tahu ini tuh secara tidak langsung, ini tuh ya kita tahu lah ini tuh pernikahan kan, undangan pernikahan gitu, wedding invitation. Tapi di sini tidak secara gamblang disebutkan, misalnya gini, let's get together to celebrate our wedding party, misalnya, jadi ditambahin our wedding party gitu, of Kendall Jenner and Harry Styles gitu ya, ditambahin apa eventnya lebih bagus gitu. Tapi ini juga sudah mencerminkan kalau ini adalah undangan pernikahan gitu, emang udah sih. Tapi kan kita tadi belajar apa format atau structure dari formal invitation itu kan ada, salah satunya ada nama eventnya. Oke, the next from, wah so cute, lucu sekali ya. Nah ini dari Sagita. Oke, ini adalah termasuk wedding invitation. Oke, good. Yeonjun, yeah, I know, and Sagita invite you to their wedding celebration. Nah, di sini Yeonjun dan Sagita itu menjadi inviter atau menjadi hostnya, ya. Terus invite you to their wedding celebration. Ini ada name of event ya, nama acaranya. Terus ada tanggal 12 bulan 12 2020. Ini adalah tanggalnya, date ya, Saturday 7 PM ya. Jadi pada hari Sabtu jam 7 malam di Signal Hotel ya. Oke, di venue. Oke, ini udah lengkap ya. Nah, reception to follow. Oke, ini lebih bagus lagi kalau ditambahkan RSVP ya. Tapi ini sudah bagus. Oke, the next. Nah, ini yang terakhir ya. Kita ambil 4 saja itu dari tugas kalian. Karena terlalu banyak jika dibahas semuanya, ini videonya akan terlalu panjang, takut kalian jenuh. Nah, ini yang terakhir dari Farhan Umar, yaitu
Year 6 graduation 2017. You are invited to the Hogwarts Primary School graduation party on 15th November 2017, 6 p.m. at 36 Wyndham Street. Oke, ya ini dari sini name of the eventnya apa? Ya, this is the graduation ya. Acaranya adalah kelulusan ya, graduation. Terus nah ini invited ya. Nama sekolahnya Hogwarts Primary School. Jadi sekolah SD ya, sekolah dasar primary. Terus tanggalnya ada, waktunya ada, jam 6 malam, lokasinya juga ada. Terus RSVP by 1st November 2000. Ya, ini nih sudah ada keterangannya ya. Keterangannya bahwa RSVP ini harus dibalas pada tanggal 1 November 2017 ke alamat email events@hogwarts.com. Nah, ada juga yang seperti ini. Jadi rata-rata RSVP itu harus dibalas sekitar 3 hari ya. Sekitar dalam jangka 3 hari itu gitu. Kita harus membalasnya, apakah kita bisa datang atau tidak. Jika tidak, kita harus memberikan alasan yang yang benar-benar kita tidak bisa menghadiri acara itu gitu, yang benar-benar genting atau misalnya apa gitu ya. Oke, this is good. Tapi ini dari mana ini? Dari internet ya. Karena ada juga yang membuat seperti ini, sama, hampir sama ya. Lain kali usahakan jika diambil dari internet, jangan mengkopas, jangan plek sama gitu ya. Misalnya kita hanya melihat contohnya saja, tapi untuk apa acaranya atau apa-apanya kita bikin sendiri gitu ya. Nah, seperti itu lebih baik. Tapi ini terima kasih sudah mau mengerjakannya. Tadi kita sudah melihat dan menganalisa beberapa hasil dari invitation card yang teman-teman buat, dan saya bisa simpulkan bahwa kalian itu sudah bisa membuat kartu undangan, sudah benar ya, tinggal beberapa yang harus ditambahkan mungkin. Terus juga itu kreatif, lucu gitu ya, itunya kartu undangannya bagus sekali. Dan saya sudah katakan bahwa peserta didik dengan hasil terbaik, dengan hasil terbaik dalam membuat kartu undangan akan saya beri rewards atau hadiah. Nah, kalian sudah bisa menebak siapa yang akan mendapatkan rewards? Ya, ini dia invitationnya. Wah, lucu sekali ya. Nah, selamat untuk Sagita. Nah, nanti Sagita langsung personal chat ke saya, kirimkan nomor teleponnya ya. Ada hadiah kecil, tidak besar sih, tapi semoga ini bisa memotivasi kalian. Oh ya, di Google Classroom juga itu ada quiz ya, ada fun quiz yang harus kalian isi. Itu terdiri dari 10 soal dan itu gampang semua. Itu tentang formal invitation, dan saya yakin kalian semua pasti bisa gitu, pasti bisa benar semua gitu mengisinya, karena gampang sekali ya. Jangan lupa diisi ya. Dan untuk yang belum mengerjakan atau yang belum membuat kartu undangan, invitation card, silakan buat. Saya tunggu sampai minggu depan ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai part ini ya, sudah panjang sekali. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan juga mudah gitu dipahami oleh teman-teman ya. Jika ada yang ditanyakan seperti yang saya katakan tadi atau belum dipahami, silakan tuliskan di komentar atau langsung personal chat ke saya gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan kalian ya, memakai masker kemanapun kalian mau pergi, keluar ya, mau pergi keluar, terus patuhi protokol kesehatan yang ada. Oke? Nah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next week.